Temuan dugaan beras premium oplosan memantik perhatian publik. Kementerian temukan dugaan beras tidak sesuai mutu hingga kecurangan takaran. Kerugian masyarakat akibat beras premium oplosan ditaksir mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Presiden Prabowo menyebut praktik pengoplosan beras adalah kejahatan ekonomi luar biasa. Presiden Prabowo angkat bicara buntut kasus dugaan beras oplosan. Presiden mengecam pengusaha yang menipu dan merugikan rakyat serta menyebut hal ini adalah kejahatan ekonomi luar biasa. Beras biasa dibilang beras premium. Harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Kalau menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi. Menikam rakyat. Publik digegerkan kasus beras premium oplosan. Kementan menyebut 212 merek beras yang beredar menyalahi aturan. Mulai dari beras medium dioplos lalu dijual seharga beras premium hingga beras dijual tak sesuai takaran. Kementan menghitung kerugian masyarakat mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Konsumen hingga pedagang pun resah. Pedagang mengaku isu beras oplosan berdampak pada aktivitas pasar. Ibu kecewa sekali, ini kan pedagang kecil bukan yang besar. Kalau nanti saya jual kan ulangnya tidak tahu. Lah yang beli itu nuduh saya, kan saya ya tidak enak sama yang beli sedikit-sedikit itu. Kalau aku kemarin sih pas buka itu beda banget sama rasanya berasnya itu. Kayak beras biasa gitu loh. Angga Dewi, pembeli beras premium, merasa rugi dan tertipu sebab beras yang ia beli nyatanya bermutu rendah. Pertama kali mempertimbangkan beli beras premium itu apa, Bu? Sehat pasti, karena kan premium ya. Premium itu pasti kan dia lebih ke arah sehat, terus dia lebih bersih gitu ya. Kan saya juga punya anak-anak yang bisa makan tuh yang sehat lah. Ibu Angga sendiri pernah merasakan perbedaan kualitas nggak dalam beberapa waktu terakhir? Pernah. Ada tuh yang gimana ya, bentuknya tuh apuk gitu ya, apa sih kayak hancur ya, atau patah-patah gitu. Pada saat dimasak, itu tuh afternya ya, lebih ke, harusnya biasanya seharian tuh bisa, karena di Magicom ternyata dia lebih kering dan jadi kayak basi gitu ya. Kementan telah melaporkan temuan beras oplosan ini ke polisi. Selama di bawah kewenangan saya, aku beresin. Aku nggak mau tahu dia siapa, di belakangnya siapa. Nah, setelah itu kalau ini beras, begitu kami temukan fakta seperti ini, seperti sebelumnya, aku kirim ke Pak Kapolri langsung, ke Satgas Pangan, tanggal 10 baru-baru ini langsung ditindaklanjuti, diperiksa. Itu diperiksa 26 dan tadi malam laporannya akan diperiksa lagi 40-an. Per 18 Juli 2025, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akan memeriksa 25 perusahaan produsen dan distributor beras yang diduga terlibat pengoplosan. Di antaranya Wilmar Group, PT Food Station Cipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari. Kita bekerjasama dengan Kementan untuk melakukan pengecekan lab terhadap mereka. Progres masih berlangsung. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebut PT Food Station Cipinang Jaya, salah satu badan usaha milik daerah Jakarta, membantah tuduhan pengoplosan. Namun Rano menegaskan proses hukum harus berjalan. Memang salah, tindak, nggak ada urusan. Ya, tapi saya mendapat laporan, tapi sulit, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari Food Station bahwa itu tidak benar. Ada audit nggak sih, Mas? Pasti ada audit. Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini inspektorat turun. Perwakilan Wilmar Group belum memberikan pernyataan resmi, sementara kuasa hukum PT Belitang Panen Raya membantah dugaan pengoplosan beras. Temuan Mentan itu kita apresiasi, tapi yang kita sesalkan, ketemuan Mentan itu kan sudah di hilir, bukan di hulu. Seperti itu. Jadi kalau namanya di hilir, perlu kita sepakati bersama, kita selidiki bersama gitu.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merinci 2 kerugian gara-gara beras premium oplosan. Pertama, kerugian negara terkait program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Kedua, kerugian masyarakat yang tertipu membeli beras yang tidak sesuai mutu dengan harga tinggi. Standar mutu beras sudah tercantum di Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023. Derajat sosoh atau tingkat terlepasnya kulit ari biji beras pada beras premium dan medium memiliki kadar 95%, dengan kadar air maksimal 14%. Beras kepala pada beras premium memiliki butir yang hampir utuh di atas 95%. Kadar butir patah beras premium adalah 15%. Beras premium tidak memiliki butiran menir atau butiran rusak. Beras premium juga tidak memiliki butiran gabah. Beras premium tidak boleh tercampur dengan benda asing seperti kerikil, batu, dan sekam. Apabila sudah ada labeling, harus sesuai dengan isinya. Ya, bahasa saya adalah mencampur sesuai dengan preferensi, tetapi sesuai dengan standar mutu yang diberikan Badan Pangan Nasional. Sudah ada. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendesak pemerintah usut tuntas kasus pengoplosan beras yang disebut bukanlah praktek baru. Bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk memproduksi ataupun menawarkan produk yang tidak sesuai dengan standar. Dan dalam kasus ini juga memang menyangkut kasus pidana karena ada pelanggaran undang-undang yang dilanggar oleh pelaku usaha baik dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Pangan. Per Kamis 17 Juli, harga pasar beras medium nasional per kilo menyentuh harga Rp14.347. Sementara harga pasar beras premium sudah mencapai Rp16.085. Pemerintah mestinya mampu mengatur tata kelola beras sehingga kasus penyelewengan beras tidak lagi terjadi. Negara punya kewajiban menjamin kualitas pangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.